Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan kembali belajar tentang sengketa bisnis syariah. Ya, di rumpun mata kuliah Hukum Bisnis Islam pada RPS yang ke-12 untuk pertemuannya. Dan ini bagian daripada prodi ekonomi syariah. Ya. Sebelumnya kita bersama-sama membaca doa agar kuliah kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan mahasiswa mampu membedakan sengketa muamalah digital ya dan fisik, menguasai hukum acara peradilan agama, serta mampu menguraikan batas yurisdiksi absolut litigasi ya keuangan syariah atau bisnis syariah di Indonesia secara tuntas. Integrasi moderasi beragama ini adalah mahasiswa terampil mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama atau wasatiyah untuk mengedepankan rekonsiliasi atau solusi damai dalam memecahkan sosiokultural di dunia bisnis syariah. Ini persepsi. Ketika sebuah akad bisnis diawali dengan basmalah, bagaimana etika hukum Islam memandu kita saat pada sengketa menguji komitmen kedua belah pihak di meja pengadilan. Ya, selanjutnya kita masuk kepada nilai atau pilar dan nilai moderasi beragama. Bagaimana asas keseimbangan iman dan keluhuran etika Islam melandasi solusi bisnis ini. Yang pertama, asas bebas kebatilan. Ya, ini yang pertama adalah anti riba. Artinya meniadakan bunga, denda sepihak, eksploitatif tanpa adanya pertukaran nilai real yang berimbang. Yang ini tentu akan merugikan salah satu pihak. Yang kedua, bebas horor. Ini menghindari ketidakpastian objek akad maupun jangka waktu yang dapat memicu perselisihan sepihak karena ketidakjelasan akad atau akad itu mengandung tipuan yang tersembunyi. Ini terkait dengan etikat baik kedua belah pihak. Yang ketiga, harus bebas dari maisyir, melarang adanya spekulasi, untung-untungan, tak jelas ya, spekulasi berlebih atau taruhan ya, atau pendek kata semacam perjudian. Jadi bisnis dijadikan ajang perjudian yang tentu saja akan merugikan pihak lainnya. Nah, ini integrasi dari sisi nilai moderasi beragama di dalam sengketa bisnis Islam ini atau sengketa bisnis syariah. Pertama, adanya prinsip keseimbangan, tawazun, menyeimbangkan pencarian keuntungan bisnis duniawi dengan etika ukhuwah. Itu bagian daripada ukhrawi. Yang kedua, sikap tasamuh, mengedepankan empati, rasa hormat ya, serta toleransi terhadap mitra bisnis yang sedang tertimpa kesulitan keuangan ya, di mana mitra bisnis ini ya dari bisa jadi etnis keyakinan yang berbeda-beda. Ya. Yang ketiga, solusi harmonis. Ini islah, ya, mengarahkan fokus penyelesaian kepada rekonsiliasi damai daripada sekedar win-loss, ya, menang dan kalah. Nah, ini isu mutakhir ya, dikaitkan dengan isu mutakhir. Ini tentu menganalisis pergeseran resiko sengketa dari sektor
konvensional ke ranah ekonomi digital. Ya. Ini risiko fintech ya syariah. Yang jelas yang pertama adanya potensi one prestasi tanpa jaminan. Ini risiko tinggi gagal bayar. Ya, gagal bayar ini ya berpotensi one prestasi atau cedera janji. Kenapa? Karena sebagian besar transaksi berjalan tanpa pengikatan jaminan fidusia yang kuat. Jadi nggak ada jaminan, nggak ada aset yang dijaminkan. Ini berpotensi one prestasi. Yang kedua, ambiguitas akad digital. Ketidakjelasan penafsiran klausul dokumen elektronik ini yang biasanya ya, menimbulkan ambiguitas. Ya, sehingga nanti mekanisme eksekusi hak jaminan juga yang dilakukan secara virtual itu juga memicu penumpukan berkas gugatan baru. Artinya potensi gugatan akan besar karena penafsiran yang berbeda-beda, menimbulkan konflik. Jadi era smart contract ya. Ini komparasi antara otomatisasi dengan fleksibilitas. Dikaitkan dengan isu mutakhir ya. Smart contract berjalan secara otomatis. Ini digital ya, berdasarkan algoritma kaku. Tetapi jika terjadi force majeure, sistem otomatis ini bertentangan dengan prinsip tasamu ya syariah yang mewajibkan penangguhan pembayaran bagi pihak yang kesulitan. Ya. Artinya prinsip digital itu tidak mengenal tasamu. Ya. Tasamu itu saling memberikan toleransi. Ya. Digital kaku. Ya. Padahal di dalam bisnis syariah ini ada maslahat. Itu yang menjadi tujuan, yang menjadi sama dengan. Maslahat itu bertumpu pada keadilan dan toleransi. Ya. Dan mudarat. Atau dikurangi mudarat. Ini jalur litigasi dan hukum acara. Jadi mahasiswa harus memahami kompetensi peradilan negara dan pranata arbitrase. Jadi ada dua jalur ya, ada litigasi, non litigasi. Ya ini komparasinya. Apabila mengambil jalur litigasi, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan juga dibandingkan dengan arbitrase syariah. Dilihat dari sisi dasar pemeriksaan, ya. Kalau litigasi ya, itu hukum acara perdata menggunakan regulasi Mahkamah Agung. Ya. Kalau arbitrase, klausul arbitrase dalam akad tertulis pada para pihak. Ini materinya. Maka biasanya di dalam akad atau perjanjian itu ada klausul yang menyatakan apabila terjadi sengketa maka ya penyelesaiannya menggunakan apa? Kalau arbitrase ya arbitrase, kalau pengadilan setempat ya pengadilan setempat. Ya. Yang kedua, sifat persidangan kalau litigasi itu cenderung terbuka untuk umum. Tapi kalau arbitrase ini tertutup ya, menjaga kerahasiaan bisnis masing-masing. Bagaimana dengan durasi penyelesaian? Kalau litigasi memang agak lama. Ini karena ada potensi banding dan kasasi dari pihak yang merasa kalah ya atau dikalahkan. Jadi ada upaya hukum. Nah, ini cepat ya, 180 hari kalau untuk arbitrase. Bagaimana dengan kekuatan putusan?
Nah ini kalau litigasi masih ada kemungkinan terbuka upaya hukum lanjutan. Nah kalau eh, arbitrase bersifat final, mengikat. Ya, ya selanjutnya karena arbitrase ini kita jadikan contoh pilihan lah ya. Ini alurnya. Pertama registrasi tentu secara tertulis mengajukan permohonan. Ya, kemudian pilih arbiter, ini disepakati kedua belah pihak, islah mediasi ini dilakukan sebelum pembuktian ya. Jadi islah itu lebih dikedepankan, kemudian putusan. Yang nanti dieksekusi ya di pengadilan agama. Ini sebagai apa namanya pengetahuan saja bahwa berdasarkan eh, survei, berdasarkan riset ya, ternyata pelaku bisnis syariah lebih mengutamakan pendekatan Islam mandiri. Ini mayoritas ini. Ya, karena ini paling selaras dengan prinsip islah atau muamalah di dalam kesinambungan kerja sama ya secara berkelanjutan. Maka musyawarah mandiri islah ini lebih banyak ya 84%. Sementara litigasi pengadilan agama justru hanya 40%. Ya. Ini kesimpulan kuliah kita ya mahasiswa sekalian. Pertama, kepatuhan kontrak. Ya. Ini ada kepatuhan, maka pencegahan konflik utama bermula dari sini. Jadi ketelitian di awal penyusunan klausul kontrak itu harus ya terbebas dari adanya riba, gharar, maisir itu sejak akad ya. Yang kedua itu ya ini dualisme penyelesaian harus jelas. Mana yang mau dipilih? Litigasi apa non litigasi ya. Yang ketiga maksudnya roh moderasi beragama ya. Jadi menghidupkan toleransi ya, tasamu ya, keadilan proporsional, tawazun demi mewujudkan tatanan perdagangan nasional yang damai dan stabil. Artinya ya tidak membeda-bedakan keyakinan, tidak membedakan etnis dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai sesi diskusi dan penugasan, silakan mahasiswa cari satu studi kasus ya sengketa ekonomi syariah real atau fintech syariah, merubah bank dan lain sebagainya dari direktori putusan Mahkamah Agung, coba dicari di situ. Setelah ketemu coba analisa penerapan prinsip tawazun keseimbangan atau islah dan konsiliasi dalam beberapa putusan perjanjian tersebut. Susun esai kritis ya sepanjang 1.500 kata dan kumpulkan ya ke portal sebelum kuliah pekan depan. Demikian mahasiswa sekalian, ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.